Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Arsana Putra, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi fungsi trigonometri part 2. Isi materi dari fungsi trigonometri part 2 adalah 1. Sudut dan kuadran. 2. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan ini adalah peta konsep dari materi fungsi trigonometri part 2. Materi sudut dan kuadran. Subbab sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Titik temu dua sinar garis tersebut dinamakan titik vertex. Dalam bahasa matematika, sudut dituliskan atau disimbolkan dengan tanda seperti pada gambar. Misalkan terdapat segitiga siku-siku sama sisi ABC dan siku-sikunya terletak di B. Maka besar masing-masing sudut dari segitiga siku-siku sama sisi ABC dapat dituliskan sudut B sama dengan 90 derajat, sudut A sama dengan sudut C, yaitu 45 derajat. Secara umum, sudut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sudut lancip yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan sudut siku-siku yang besarnya tepat 90 derajat. Subbab kuadran. Kuadran adalah sudut dalam suatu lingkaran memiliki rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran, dengan masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat, yang dapat dilihat pembagiannya pada gambar. Pada gambar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kuadran 1 memiliki rentang sudut 0 derajat sampai 90 derajat dengan nilai sinus, kosinus, dan tangen positif. Kuadran 2 memiliki rentang sudut dari 90 derajat sampai 180 derajat dengan nilai kosinus dan tangen negatif dan sinus positif. Kuadran 3 memiliki rentang sudut 180 derajat sampai 270 derajat dengan nilai sinus dan kosinus negatif, tangen positif. Dan yang terakhir adalah kuadran 4 memiliki rentang sudut dari 270 derajat sampai 360 derajat dengan nilai sinus dan tangen negatif dan kosinus positif. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pembagian kuadran pada tabel. Materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut hipotenusa. Kuadrat hipotenusa merupakan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Sehingga secara sistematis ini berhubungan erat dengan rumus teorema Pitagoras. Pada trigonometri, segitiga siku-siku dapat dijelaskan seperti pada gambar. Jika sisi depan sudut atau opposite dinamakan depan, sisi samping sudut atau adjacent dinamakan samping, dan sisi miring atau hypotenusa dinamakan miring, maka perbandingan sisi-sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut. 1. Sin theta sama dengan depan per miring, sama dengan CSC theta sama dengan miring per depan. Nomor 2. Cos theta sama dengan samping per miring, sama dengan SEC theta sama dengan miring per samping. Tan theta sama dengan depan per samping, sama dengan COT theta sama dengan samping per depan. Dengan keterangan, sin untuk sinus, cos untuk kosinus, tan untuk tangen, CSC untuk cosecan, SEC untuk secan, dan cot untuk kotangen. Sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakan. Sedangkan sisi miring selalu sama, yaitu sisi terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Dari definisi tersebut dapat kita amati dan simpulkan sebagai berikut. Cosecan adalah kebalikan dari sinus, ditulis CSC theta sama dengan 1 per sin theta. Secan adalah kebalikan dari kosinus, ditulis SEC theta sama dengan 1 per cos theta. Dan kotangen adalah kebalikan dari tangen, ditulis cot theta sama dengan 1 per tan theta. Tangen adalah perbandingan sinus terhadap kosinus, ditulis tan theta sama dengan sin theta per cos theta, sehingga
cot theta sama dengan cos theta per sin theta. Setelah kita mempelajari fungsi trigonometri part 2, marilah kita untuk mencoba menjawab contoh soal berikut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.